Assalamualaikum. Hai adik-adik semua. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang hidup rukun di rumah. Sebelum lanjut ke pembahasan, apakah tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan adik-adik mampu 1. Mengidentifikasi hidup rukun di rumah. 2. Mengidentifikasi manfaat dan contoh hidup rukun di rumah. Kita lanjut ke materi ya. Apakah adik-adik tahu apa itu hidup rukun di rumah? Hidup rukun di rumah artinya saling menghormati dan menyayangi antara sesama anggota keluarga. Lalu, apakah adik-adik tahu apa saja yang termasuk contoh sikap hidup rukun di rumah? 1. Saling tolong-menolong. Seperti ketika adik-adik tidak paham dalam mengerjakan pekerjaan rumah, maka kakak atau orang tua akan membimbing atau membantu. 2. Kerja bakti bersama. Seperti ketika adik-adik bekerja sama di akhir pekan bersama dengan anggota keluarga untuk membersihkan rumah dan halaman. 3. Musyawarah menyelesaikan masalah. Seperti ketika adik-adik berselisih atau bertengkar dengan anggota keluarga, maka keluarga akan membicarakannya bersama-sama untuk mengambil keputusan. 4. Saling menghormati dan menghargai hak masing-masing anggota keluarga. Seperti ketika adik-adik tidak mengganggu dan berisik saat anggota keluarga lainnya sedang istirahat. 5. Saling mendukung satu sama lain. Seperti ketika adik-adik mengikuti lomba, maka anggota keluarga lainnya memberikan semangat dan dukungan dengan ikut menonton. 6. Saling peduli. Seperti ketika adik-adik sedih, orang tua atau anggota keluarga lainnya akan mendengarkan kesedihan adik-adik dan juga menghibur adik-adik. 7. Memberikan apresiasi. Seperti ketika adik-adik berprestasi dan berperilaku baik, maka orang tua atau anggota keluarga lainnya akan memberikan pujian atau bahkan hadiah. Lalu, apakah adik-adik tahu apa saja contoh sikap hidup tidak rukun di rumah? 1. Membantah orang tua. 2. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah. 3. Tidak saling membantu anggota keluarga sehingga membuat anggota keluarga lainnya marah. 4. Terlalu memaksakan kehendak atau keinginan. 5. Berkelahi dengan sesama anggota keluarga. Nah, karena adik-adik sudah tahu apa itu contoh dari sikap hidup rukun di rumah maupun tidak, sekarang coba adik-adik tebak gambar mana di antara dua ini yang mencontohkan sikap hidup rukun di rumah antara sesama anggota keluarga.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja manfaat dari hidup rukun di rumah. 1. Dihargai anggota keluarga lainnya. 2. Mudah memecahkan masalah yang terjadi di dalam keluarga. 3. Mendapatkan dukungan dan masukan dari keluarga terhadap suatu hal yang akan dilakukan. 4. Kehidupan keluarga lebih harmonis, yaitu lebih akur, aman, dan tentram. 5. Terhindar perselisihan dalam keluarga. 6. Menghasilkan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga. Selanjutnya, apakah adik-adik tahu apa saja akibat dari tidak hidup rukun di rumah? 1. Komunikasi keluarga yang buruk, sehingga sering timbul masalah seperti bertengkar atau berselisih akibat tidak dibicarakan dengan baik. 2. Keluarga tidak harmonis, seperti sesama anggota keluarga tidak akur, sehingga anggota keluarga tidak betah di rumah. 3. Pendidikan anak terganggu, seperti ketika adik-adik memiliki beban batin yang akan mempengaruhi kondisi psikologi. 4. Tidak adanya kerjasama antara sesama anggota keluarga. Sekarang, coba adik-adik tebak gambar mana di antara dua ini yang mencontohkan sikap hidup rukun di rumah antara sesama anggota keluarga. Bagaimana adik-adik? Seru kan pembelajaran kali ini? Ingat ya adik-adik, kita harus hidup rukun di rumah. Sekian pembahasan materi yang dapat Kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga bermanfaat ya. Dan adik-adik semua, wassalamualaikum.